Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara kebanggaan kita, Dialog Ruang Kita. Bersama saya, Respi Leba, jurnalis Bangka Post Group. Malam hari ini, saya sudah kedatangan dua tamu. Saya mau sebut apa? Mama cantik atau mama muda? Cantik dan muda juga. Cantik dan muda. Mama cantik, muda dan cantik. Oh, muda dan cantik. Jadi mama muda dan mama cantik. Mereka berdua ini adalah alumni Semansa SMA Negeri 198 Tanjung Pandan. Selamat malam pertama Ibu Luciana. Saya sendiri. Sekarang sebagai guru biologi di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Ya, kalau dulu waktu masih SMA 1, waktu masih sekolah, nama kerennya apa, Bu? Dulu waktu di sekolah saya biasanya dipanggil Uci. Oke. Ya. Selamat malam Bu Uci. Malam. Yang kedua Ibu Hartati yang sekarang wah luar biasa ya. Alma mater Semansa 98 ini sudah bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas, bahkan satu ini jadi owner Purun. Selamat malam Bu Hartati. Selamat malam. Kalau waktu masih SMA biasa dipanggil siapa, Bu? Kalau saya lebih familiar ya, dipanggil Dede. Oke. Ya. Berarti baik, para pemirsa, para netizen dimanapun Anda berada, malam ini telah hadir Mama muda dan cantik, Ibu Uci dan Ibu Dede. Dede. Mereka berdua adalah alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pandan tahun 1998. Ya. Baik, sebelum kita berlanjut berdialog, mengulik kembali kisah-kisah masa sekolah dulu, mungkin kesempatan pertama sapaan dari Ibu Uci sama Ibu Hartati untuk para netizen dan juga para alumni SMA 98 nantinya. Oke, baik Bang Respi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman alumni SMA 1, khususnya alumni SMA 1 tahun 98. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu tepat tersambung dengan satu rahmi. Kami di sini mewakili teman-teman di seluruh dimanapun teman-teman berada. Semoga kita bisa saling tersambung silaturahminya. Mungkin itu saja Pak Resmi. Hai, saya Uci, alumni Semansa 98. Terima kasih para netizen yang malam ini udah hadir dan ikut bergabung bersama kami. Semoga malam ini kami bisa memberikan aura positif kepada para netizen semua dan dukung supportnya alumni Semansa 98. Halo, kangen semua. Waduh, luar biasa. Masih ada kisah-kisah menarik yang masih tersimpan indah dan baik dikenang oleh Ibu Uci dan Ibu Dede. Ya. Baik, para pemirsa dan para netizen Pos Belitung yang terkasih, tema yang akan kita bahas malam ini berbeda tetapi tetap bersama. Seia sekata merajut senja. Yeah. Berbeda tetapi tetap bersama. Seia sekata merajut senja. Saya sendiri bingung, Bu. Ya. Sebagai orang saya bingung. Ibu berdua masih muda, masih cantik. Ya. Dan tadi sepakat ibu muda dan ibu cantik. Ya. Tapi temanya merajut senja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu. Sebenarnya ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman alumni kita, kenapa berakhirnya dengan senja, tidak dengan harapan atau asa? Karena kami di sini kami sudah berjanji satu sama lain, di saat usia senja kita tuh masih tetap sama, tetap bersatu. Karena biasanya yang namanya senja itu di saat usia senja orang selalu merasa sendiri, kesepian. Tapi tidak dengan kami. Kami maunya di saat usia senja kami tetap merasa satu keluarga besar, satu bagian satu sama lain. Ya gitu ya, mungkin Bu Uci ada ininya. Mungkin saya tambahkan dari penjelasan saudari Dede ya.
Jadi niat kami sebenarnya mengangkat tema seperti ini, kami bukan melihat sekarangnya yang kami sering ngumpul, sering ketemu bareng gitu. Tapi harapan kami itu seperti yang Saudari Dede sampaikan tadi, di saat usia senja itu orang itu luar biasa sepi, sendiri, tidak ada yang menyapa seperti itu. Jadi maksud kami dengan kebersamaan kami ini, kami maunya targetnya itu sampai senja bersama, sampai senja tetap kompak, tetap sehati, tetap seia sekata walaupun kami berbeda tadi. Oke. Luar biasa para netizen. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kedua ibu ini juga para alumni. Bagaimana mereka mau tetap bersatu bersama seia sekata sampai senja. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka bersama sampai senja ini terbentuk dalam satu wadah alumni. Karena itu mungkin Bu Dede sama Bu Uci mungkin mengisahkan sedikit bagaimana sampai dengan terbentuknya Ikat Alumni 98, sehingga ini menjadi wadah yang betul-betul menyatukan, mengumpulkan persaudaraan lintas kelas, lintas jurusan. Itu mungkin dikisahkan sejak kapan alumni Ikatan Alumni berdiri, lalu motivasi awalnya seperti apa? Ya, awalnya mungkin untuk malam ini salut untuk buket kami istilahnya bilangnya buket, Pak. Jadi buket itu bukan bunga, bukan apa gitu, tapi istilahnya ibu ketua. Ibu ketua. Jadi ibu ketuanya itu istilahnya kami bilang buket. Hai Puspa, thank you buket, kompak selalu sampai senja. Keren, bukannya keren. Jadi buket kami ini yang awalnya penggerak atau menginspirasi, mengingatkan kami gitu ya. Jadi dia menyapa kawan-kawan yang masih ada di Tanjung Pandan ini untuk menanyakan kembali gimana nih kita udah sekian tahun tamat 98 gitu. Itu awalnya tahun 2010. Jadi Puspa mengkoordinir teman-teman yang ada di Tanjung Pandan, gimana nih kalau kita kumpul lagi, kita silaturahmi lagi, kita bareng lagi seperti itu. Jadi Puspa inilah gitu yang menginspirasi yang lain, dan teman-teman yang lain bersambut dan ternyata akhirnya dikumpulkan biar kami dan mau gitu loh teman-teman ini semua. Dan akhirnya kami berkesepakatan biar nggak sampai hari dan tanggal itu saja, tapi seterusnya seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 21 April 2010. Nah itu pertama kali kami ngumpul dengan anggota 20 orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan seperti itu dan nambah lagi gitu. Dan tiap tahun nambah lagi. Bu Dede, apa bedanya alumni Semansa 98 dengan alumni yang lain? Bukan beda, tapi apa kekhasannya dari Ikatan Alumni ini, Bu? Ya. Mungkin yang namanya alumni semuanya sama ya. Mereka punya ini sendiri gitu kan, karakteristik sendiri ya. Nah, kalau di kami ini kami agak berbedanya karena kami sebenarnya terkumpulnya kami itu bukan karena kami satu kelas, bukan kami dari dulunya bareng gitu kan. Dulunya selalu bersama, tidak. Saya dengan Bu Uci memang beda jurusan. Dulu juga di sekolah beda kelas, malahan beda jurusan. Walaupun di sekolah kita saling sapa, say hello, tapi tidak pernah sedekat ini gitu dulunya gitu kan. Jadi di sini ini kita tidak saling kenal, mengenal waktu di sekolah, tapi kita tidak pernah sedekat ini gitu. Jadi alhamdulillah memang ini salah satu luar biasa gitu, dengan berbeda sampai sekarang pun kami ya mungkin secara ininya kita berbeda profesi juga, berbeda cara pandang ataupun apapun sifatnya, tapi kami di dalam suatu perkumpulan kami tetap tidak mengeningkan ego sendiri, tapi kami bersatu dengan suara yang bersama gitu. Itu sih respect. Para netizen luar biasa Ikatan Alumni. Jadi Ikatan Alumni Semansa 98 ini bukan hanya satu kelas, bukan hanya satu jurusan, tapi lintas kelas dan lintas jurusan, satu angkatan. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu nih. Salut saya. Dan ini menjadi motivasi teman-teman bahwa bagaimana membangun persaudaraan itu lintas kelas, lintas jurusan tergabung dalam satu wadah
Ikatan Alumni 98. Bu Dede, Iya. kalau sebut SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Ya. spontan yang ada dalam benak Ibu apa? Keren, seru, luar biasa kenangan SMA 1 tuh sampai yang mungkin dengan usia senja kita juga masih melekat satu-satu itu tidak akan terlupakan Mas saya. Apa yang paling berkesan yang Ibu ingat kenangan? Jangan sampai mungkin ada kenangan pacaran, atau kenangan yang lain. Paling kurang kenangan yang paling berkesan pada saat masih sekolah. Kenangan yang paling berkesan itu ya di saat kita mungkin ada kegiatan terus saling mungkin pas waktu jam istirahat kita bisa makan bakso bareng, dulu tuh bakso soble ya. Soble. Jadi waktu istirahat itu dari berbagai jurusan, berbagai kelas itu beda-beda kelas kita nyerbu satu tempat bakso soble. Jadi kita berlomba-lomba untuk jadi mangkuk itu udah kita pegang, kita berlomba-lomba ngambil baksonya. Terkadang yang jual itu akhirnya tinggal di belakang, kita yang ngambil sendiri. Itu salah satu ya. Sampai sekarang luar biasa, itu terkesan banget buat kita gitu. Sampai sekarang bakso soblenya itu masih ada tuh? Masih ada. Masih ada. Dan kami sering kumpul, misalnya ada yang multah nih, yo nongkrong di bakso soble. Nongkrong bareng, makan bareng di satu soble. Ya. Kalau Bu Dede dulu waktu sekolah, Iya. itu terkenal sopan atau enggak? Saya memang tipenya memang aktif ya, aktif di kegiatan OSIS juga. Kebetulan memang saya pengurus Sekretaris OSIS. OSIS. Ya, Sekretaris OSIS. terus saya juga di ketua kelas gitu kan. Jadi memang untuk komunikasi ke guru ataupun ke teman-teman memang ini ya. Kalaupun misalnya nggak ada guru, saya yang lebih tahu. Jadi teman-teman ke ini saya, Dek gimana nih? Balik gitu. Jadi kalau saya bilangin balik semua. Kalau sekretaris OSIS, Iya. lalu Ketua kelas ya. ketua kelas, berarti pasti banyak pacar Bu ya? Tapi nggak ada yang berani deket. Oh nggak ada yang berani dekat. Kenapa nggak berani dekat? Karena dia Kayak kegalak kan ya. galak. Saya mungkin memang agak jadi dulu itu bukan tidak ada, tapi memang saya orangnya agak tegas gitu ya. Jadi kalau pada kegiatan gerak jalan ataupun apa, memang alhamdulillah selalu dilibatkan sebagai pemimpin gitu kan. Jadi terkesannya mungkin itu bagi teman-teman pada hatinya lembut banget gitu. Percaya diri Bu ya. Baik, itu Bu Dede. Iya. Sekarang Bu Uci, kalau saya sebut SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, spontan yang terlintas dalam benak Bu Uci apa? Bangga. Kenapa bangga Bu? Karena sekian tahun gitu saya lihat alumni Semansa 98 ini selalu terutama untuk di Kabupaten Belitung gitu ya, selalu memberikan kesan positif dan sukses sih, rata-rata pada sukses, pada oke, dan itu menjadi kebanggaan gitu pada saya sampai sekarang ini gitu, bisa mengeluarkan alumni-alumni yang hebat-hebat seperti itu. Baik. Saya mau Ibu Uci berani untuk sebutkan guru yang paling menjengkelkan waktu sekolah saya. Saya mau Ibu Uci untuk berani. Kalau kita tanya guru yang paling berkesan itu pasti banyak. Tapi paling kurang kita masih sekolah itu pasti ada guru yang paling menjengkelkan kita. Bapak dan batin ini. Saya sebelumnya Maaf lahir batin. lahir dan batin. Ini tuntutan host yang tidak disangka-sangka akan ditanya seperti ini. Kayaknya siapa ya? Kayaknya mungkin karena dia guru matematika kali ya. Iya. Jadinya dengan bapak ini ya Agak takut gimana sebenarnya. gitu ya. Kalau lihat bapak ini udah masuk kelas itu ada Tegang. udah drop gitu, udah pokoknya bad mood lah seperti itu ya. Dengan siapa ya? Apa disebutkan nama ini? Apa inisial saja? Guru matematika. Inisial saja. Ya. Oh, berarti guru matematika. Iya. Kalau pengalaman yang paling menjengkelkan yang pernah Ibu alami, yang pernah Ibu rasakan waktu masih sekolah itu apa? Kalau Ibu Dede yang paling menyenangkan. Saya paling menyenangkan Ibu Uci yang paling menjengkelkan. Yang paling menjengkelkan ya itu tadi gitu, saat dikasih PR banyak gitu kan. Kalau dulu tuh perasaan PR-nya itu luar biasa gitu, sampai kalau kita ngerjakan itu sampai 5 lembar itu baru selesai gitu, seperti itu. Nggak kayak anak sekarang dikasih 1 lembar selesai seperti itu ya. Mungkin itu sih jengkelnya di situ. Terus
yang lainnya banyak sukanya sih kayaknya masa SMA itu daripada masa jengkelnya. Lebih banyak rasa senangnya, Iya. rasa sukanya. Ya. Walaupun dihukum tapi senang aja. Baik, saya lupa para netizen dan juga mungkin para alumni, saya juga menyapa alumni 98 yang sempat nonton, yang sempat mengikuti live ini. Ini suatu kebanggaan untuk teman-teman para alumni. Malam ini saya ditemani Bu Uci dan Bu Dede, dan juga ditemani oleh disiapkan beberapa hadiah. Ada buku dan juga ada kado. Buku dan kado ini akan diberikan kepada para netizen yang mengikuti live ini dengan komentar, dengan pertanyaan, dan juga dengan aksi atau reaksi yang paling berkesan, yang paling baik akan dipilih 3 orang. Karena itu para alumni, para netizen, ayolah ramai-ramai nonton live bersama alumni Semansa Tanjung Pandan angkatan tahun 98. Siapa tahu rezeki untuk Bapak Ibu sekalian, rezeki untuk para netizen untuk mendapatkan kenang-kenangan. Ayo, nonton. silakan lomba-lomba, silakan. Baik Bu, tadi kita bicara tentang pengalaman yang paling mengesankan. Iya. Kita bicara tentang pengalaman yang paling menjengkelkan. Lalu tadi kita coba diskusi bagaimana niat awal mendirikan Ikatan Alumni ini. Sampai sekarang, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ikatan Alumni ini, Bu Dede? Kalau yang berbicara dilakukan, sebenarnya memang kita walaupun tidak sampai ke publik gitu ya, sebenarnya kita ada kegiatan rutin juga, ada momen-momen tertentu juga kita seperti penggalangan dana juga gitu kan. Penggalangan dana ini kita alokasikan untuk memang kebutuhannya ya, seperti kemarin bencana alam dan disebabkan banjir, kita mencoba berbagi gitu kan, berbagi dengan kekuatan kita gitu kan, untuk berbagi yang memang yang membutuhkan. Kedua juga setiap sebelum menjelang Lebaran kita selalu menempatkan untuk bertemu guru kita gitu kan, silaturahmi ke tempat guru. Ini memberikan bingkisan kepada beliau gitu. Juga mungkin salah satunya juga seperti itu. Terus juga ke awal COVID kemarin. Iya, awal COVID Ya. gitu. Jadi kita turun ke lapangan bagi-bagi. banyak hal sebenarnya gitu. Itu Bang Respi, kita mencoba untuk berbuat gitu kan, berbagi, dan kita berharap juga kita akan selalu dapat untuk siapa yang membutuhkan gitu. Lalu saya tertarik dan tertantang. Di hadapan kita para netizen, ini ada buku dan foto cantik. Buku tabungan alumni Semansa 98 Tanjung Padang. Ada namanya Weni. Ini fotonya asli atau bukan? Asli. Emang cantik orangnya. Oh, cantik ya? Iya, memang orangnya cantik. Ada lagi ini namanya Linda. Ini Iya. juga asli ya? Cantik juga. Saya iya. tadi pertama lihat, Betul. saya pikir ini foto editan. Ini nggak asli. Jadi banyak alumni yang Semansa SMA Negeri 1 Tanjung Pandan tahun 98, selain cantik-cantik dan mereka dua percaya diri Iya. untuk disapa ibu cantik dan ibu muda, tapi ada juga yang sudah bekerja dengan banyak profesi. Tapi ada banyak hal positif yang kita lihat, Bapak Ibu sekalian, para netizen. Ini ada buku tabungan. Iya. Saya minta Bu Uci bisa jelaskan sedikit buku tabungan ini, karena bukunya itu berisi foto, nama, tulisan, dan buku tabungan. Betul. Di dalamnya ini ada rincian. Kayak di bank. Iya, Kayak di bank. iya, betul. Sehingga mungkin Bu Uci bisa jelaskan sedikit, karena ini keutamaan. Jadi yang pertama, keutamaan dan kekhasan dari Ikatan Alumni Semansa 98. Itu yang pertama, alumni ini bukan satu kelas, Iya. tapi lintas kelas, lintas jurusan. Yang kedua ada lagi buku tabungan. Bu Uci bisa jelaskan sedikit. Ya baik, jadi sebenarnya saat kami suka istilahnya Kumpul. arisan, kata ibu sekarang arisan, tapi sebenarnya Bukan kumpul arisan ya, sambil kumpul, silaturahmi silaturahmi. gitu. Dari awal itu memang sebenarnya kami saat kita kumpul itu sambil bayar uang arisan itu, kita juga udah ada tabungan seperti itu. Jadi misalnya nominal arisannya 200, misalnya nabungnya terserah mau berapa, terserah, tidak dibebankan. Nah,
semakin kesini akhirnya adalah ide-ide kreatif yang keluar. Gimana nih kalau kita buat buku tabungan gitu. Jadi istilahnya kita nabung tiap bulan itu tahu nih saldonya berapa dan ada gregetnya lah gitu kan. Iya, uangnya nggak hilang gitu. Dan ternyata respon kawan-kawan bagus. Akhirnya pada setuju kita buat buku tabungan ini dan Ibu Ketua pun memberikan beberapa kriteria gitu desain. Jadi dari desainnya ini nama gambar kita sendiri, kemudian nanti tabungan berapa jumlahnya itu nanti akan dapat poin. Jadi saat di akhir tahun seperti itu dan di akhir penutupan nanti yang tabungan terbanyak akan itu dapat diberi hadiah. reward Iya. dan semuanya itu sumbernya dari uang kas kami gitu. Dan tabungan ini pun bisa dipinjamkan dengan anggota yang lain. Jadi istilahnya misalnya anggota ada keluarga yang sakit seperti itu bisa dipinjamkan dari uang ini. Jadi uangnya itu muter seperti itu dan dapat membantu lah rekan-rekan yang lain. Jadi bukan semata-mata kita berlomba-lomba untuk lihat saya jumlahnya berapa Iya. nih, enggak seperti itu. Jadi kebersamaan, kekompakan dan bisa memberikan manfaat lah. Ini tabungan menjadi kas dari ikatan alumni, atau ini tabungan menjadi kas pribadi yang bisa digunakan lagi oleh pribadi. Iya, jadi Pribadi. tabungan ini punya pribadi tapi bisa dipinjamkan dengan yang lain gitu. Jadi nanti teman yang lain itu bisa mencicil istilahnya seperti koperasi lah gitu ya. Saling membantu ya. Iya. Malahan bisa. pinjaman yang banyak nanti di akhirnya kita dapat reward juga. Berarti ada yang Jadi kita menambah. ya. Karena kalau minjem itu kita dapat poin juga, nabung dapat poin. Jadi serunya di situ loh, Mas. Jadi kita tidak, jadi orang berpikir, minjem terkesannya kita gimana? Kalau kita enggak, ayo kita minjem yuk, nanti dapat poin. Jadi di akhirnya nanti poin kita siapa yang banyak minjem, dia dapat reward juga, hadiah juga. Berarti Seru-seru berlomba-lomba untuk meminjam. Iya. Menabung dan meminjam. Oke. Baik, selain ini Bu, saya juga tertarik ya, para netizen minta izin. Ada juga buku-buku hasil karya semangsa para alumni. Iya. Ini mungkin Bu Dede bisa jelaskan ya. Selain buku tabungan, ada buku. Ini gimana Bu? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kami ini berbagai macam profesi ya. Profesi tadi dengan ya mungkin kemampuan masing-masing itu akan berbeda tapi saling melengkapi. Nah di sini memang kebetulan dari anggota kita itu penulis ya. Beliau penulis itu Bu Rika Kurniasi sama Bu Fitriani. Jadi mereka sudah menerbitkan buku. Itu salah satu kebanggaan kami juga gitu kan. Ternyata di dalam buku itu sendiri itu banyak tertulis kisah persahabatan gitu. Terilhami dari perkumpulan tadi terbitlah mereka jatuhkan di sebuah buku. Selain membuat buku tabungan, selain membuat buku berisi tentang kisah-kisah dari teman-teman si alumni, selain mengumpulkan bantuan, memberikan bantuan, apalagi yang dilakukan oleh ikatan alumni ini Bu Dede? Sebenarnya di kita ini bukan hanya kita aja ya, bukan hanya kelompok kita aja. Jadi kita juga terbuka untuk teman-teman lain alumni 98, tapi mungkin mereka juga di posisinya tidak bisa kumpul setiap bulan, tidak bisa mungkin ikut nabung atau arisan. Tapi kami akan terbuka sekali kalau mereka mau kumpul 1 bulan sekali ke kita. Jadi ini tidak ada memandang, kamu punya tabungan enggak, kamu punya ikut arisan enggak, kita tidak ada di situ. Jadi kita yang ada ini siapapun ya, terlepas tidak alumni 98 pun, kalau memang kita mau jadi satu tadi, kami sangat terbuka sekali gitu. Jadi bukan hanya sekedar nabung, buku, kumpul, tidak. Jadi kami itu dalam setiap pertemuan bulanan itu kami manfaatkan momen-momen itu untuk hal-hal yang positif ya. Apa sih kegiatan kita ke depannya? Ini mau puasa nih, kita mau apa nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah kami bicarakan, sudah kami ini kan kita mau berbuat apa nih untuk momen-momen mungkin ya, ada momen puasa ataupun apa gitu.
Nah, di situ juga selain selain dengan hal-hal yang itu, karena kami tadi masing-masing berbeda profesi, berbeda mungkin kemampuan, ada sesuatu yang butuh teman atau apa, kami selalu siap. Itu yang pasti. Bu Uci, usianya mau berapa tahun ikatan alumni ini? Ikatan ini Iya. 2010 Iya. berarti 11 11 tahun ya. Oh iya, 21 April ini 11 tahun. 1 April 11 tahun. Iya. Ada rencana apa untuk menyambut hari ulang tahun 11 tahunnya ikatan alumni? Nah, rencananya memang udah kita pikirkan dari sekarang. Jadi memang kami tuh tiap tahun itu selalu membuat kayak ini nih yang dipakai Baju. nih baju. Ya. Ini kan yang ada di depan nih. Ini dengan tahun-tahun yang Tahun yang berbeda-beda nih. Iya, tahun ini kami temanya batik. Batik. Jadi udah dibagi kain-kain batiknya itu. Jadi udah pada prepare. Nah, rencananya tahun ini karena momennya berkaitan dengan bulan puasa Ramadan. Jadi memang nanti kami rencananya nanti bukber mengundang istilahnya yang jompo atau anak panti asuhan seperti itu. Jadi bukber bersama sambil kami memberikan bingkisan. Luar biasa ya. Iya. Ini semangat persaudaraan dan semangat saling membantu yang sudah tertanam luar biasa di dalam ikatan alumni ini. Ini harus kita beri jempol karena mereka punya banyak niat, punya banyak asa, tetapi mereka punya satu cita-cita, punya satu komitmen untuk bersama sampai merajut senja. Ini luar biasa. Amin. Baik Bu Dede, Ya. kalau menyebut SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, yang dulu dengan yang sekarang seperti apa? Kalau saya nggak tahu ya terlalu kalau ininya, tapi kalau melihat sekarang ya dengan kondisi SMA 1 Panjang lebih maju, lebih keren lagi ya. Ya mungkin karena kondisinya pasti ke depannya akan lebih baik lagi ya. Kami berharap dengan kondisi ini SMA 1 Tanjung Pandan lebih bisa melengkapi mungkin ya, memberikan sumbangsi, membentuk generasi-generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena apa? Karena masa depan itu, ke depan itu kita akan lebih banyak menemukan sesuatu hal atau teknologi yang lebih ini lagi, yang lebih canggih lagi daripada kami yang dulu. Kalau dulu sudah ada HP nggak Bu? Belum ada, iya. Sehingga kalau mau Telepon Telepon rumah, ada. telepon rumah atau Kayaknya kirim pesan lewat radio. Oh iya, Ya, jadi kalau dulu kirim pesan lewat radio. DMP. Iya, jadi dulu kan kita masih ini sekali. Jadi kalau misalnya mau kenalan atau kirim pesan, kalau misalnya nggak ada sarana komunikasi di rumah, telepon, kita bisa salah satunya lewat pesan radio tadi. Radio. Ya, jadi ada ruang baca pemirsa gitu ya. Jadi dibaca, menyapa siapa, misalnya Uci dari mana? Aku kirim ke Uci nih. Iya. Ci, aku tunggu ya jam 5 di rumah gitu. Gitu. pesan radio tuh, oh nanti kita kirimnya ke radio ya? Iya, kita kirimnya lewat dia radio. biasanya diberi secari kertas tuh. Jadi di situ ada dari siapanya, yang disapa siapa, request lagunya apa. Iya. Itu radio apa dulu ya? DMP DMP, itu yang paling Duta dekat Prawira ya? dekat stadion. Iya. Stadion Gor. Itu radio anak muda Belitung yang pertama. selalu ditunggu-tunggu. Iya. Bu Uci pernah kirim itu? Pernah? Lebih jujur ya, waktu itu mau ketemu siapa? Enggak sih, waktu itu kan saya termasuk anak yang kalem. Iya, betul. Bu Uci itu kalem banget anaknya, iya. Betul. Saya tidak terkoneksi dengan salah satu alumni, kalau enggak saya mau tanya benar enggak? Tapi betul sekali, kalem banget. Gimana? Jadi cerita? ya udah say hello-nya sama teman-teman deket. Jadi kami itu dulu waktu kalau say hello di DMP itu ada kebanggaan gitu loh. Iya. Jadi misalnya, oh udah dikirimin nih sama siapa, gitu Iya. tuh bangga banget gitu. Kesannya tuh kayak orang ngetop gitu loh zaman sekarang gitu. Jadi selalu ini suka banget lah. Iya. Biasa dulu emang ada bayar gitu ya. Iya, bayar ya? Jadi berapa iya, rupiah gitu, berapa ratus rupiah gitu buat bayar Hmm. gitu, buat bayar ininya. Kayak- Atensi ya, atensi Ah, namanya, kayak atensi gitu. namanya itu. Kayak gitu deh pokoknya ya gitu lah. Kalau dulu selain lewat radio itu komunikasinya lewat apa lagi Bu? Kalau di sekolah? Surat. Karena jadi malu, jadi malu saya. Pernah kirim surat cinta enggak Bu? Kirim surat cinta nggak ada pernah mendapatkan.
Iya, kayaknya Kasih tahu nggak ya? cewek kali ya. Jadi istilahnya kayaknya mendapatkan bukan mengirim surat cinta. Yang benar. Iya. Tapi sebenarnya pengen gitu mah mendapatkan. Tapi kalau dulu tuh kayaknya takut banget gitu ya. Ya. Nggak beda dengan anak sekarang gitu kan. Nggak ada Saya punya pengalaman lucu. Gimana? Dapat surat saking takutnya dari kakak kelas. Kalau sebenarnya happy banget, senang gitu. Cuma saking kita takut, bukan takut, gugup, mungkin malu atau sebagainya. deg-degan. Jadi suratnya itu saya bakar, saya masukin di amplop, saya kembaliin lagi. Kan lucu loh. Jadi dia nepuk-nepuknya udah jadi abu. Sebenarnya kita, saya mungkin bukan suka ya, ada simpati gitu kan, yang namanya anak muda gitu. Cuman saking groginya tadi, saking ininya jual mahal. Jual mahal, suratnya saya bakar masukin di amplop. Saya kembali lagi. Itu Orang ini masih ada nggak? masih ada begitu. Minta maaf. Minta maaf. Kalau Bu Uci pernah punya pengalaman menerima surat cinta? Kayaknya pernah. Iya. Jangan Saking kayak udah gitu. lamanya ya, udah lamanya diingat-ingat lagi gitu. Pernah kayaknya suratnya itu diselipin di buku tanpa alamat, Tanpa tahu siapa yang kirim ya. Iya. Jadi sampai sekarang tidak terjawab gitu. Yang ngirimnya siapa gitu. Selain itu, mungkin apalagi pengalaman yang paling mengasihkan, yang paling gokil dan yang juga paling menyenangkan waktu di SMA dulu. Mungkin kita coba, ini kesempatan kita untuk mengulik kenangan masa lalu Iya. kita lah ya. Apa ya? Buat saya tidak pernah tergantikan. Jujur, di masa SMA itu, di masa kita menemukan karakter kita, menemukan diri kita sendiri gitu kan, karena meningkat ke arah kedewasaan gitu ya. Nah di situ kita udah bisa melihat ya lawan jenis, kedua motivasi kita harus bisa lebih gitu ke depannya gitu, walaupun memang terkadang untuk jadi apa tuh belum terbayang. Seperti saya sendiri aja, saya nggak terbayang saya akan seperti apa gitu. Cuma di motivasi kita maunya ini kita berlomba, tapi berlomba yang sehat ya Bu Uci ya. Jadi apa? Terus ya happy-nya tadi sebenarnya sekolah itu selalu kita tunggu ya. Kalau mungkin kalau sekarang anak-anak paling suka, paling demen kalau banyak libur. Kalau kita enggak. Jadi pagi itu kita udah memang datang Kayaknya nggak ada capeknya gitu kan. capeknya. Kalau dulu kan saya kegiatannya kalau misalnya ada OSIS, ngurusin OSIS, keluar ini, tapi kita bahagia banget gitu. Beda dengan sekarang yang mungkin duda zamannya ya, teknologi, Beda. mereka udah terbiasa Kurang sendiri, sosialnya, ya. impact sosialnya, komunikasi sosialnya agak berkurang dibanding kita ya. Kalau kita memang temen ngobrol itu bukan HP, Tapi memang iya. face to face kita bertemu Iya. individu. Jadi pulang naik angkot bareng. Kalau sekarang kan Angkot, ya. kendaraan ada sendiri, dijemput minimal. Kalau dulu enggak, kita jalan kaki Jalan nunggu kaki, angkot, ya. nunggu angkot atau naik sepeda. Itu gitu. luar biasa. Jadi masa itu yang ya buat saya sangat indah. Berarti biasanya naik angkot apa ya? Kalau saya dulu nomornya 33. Nomor tiga. Iya. Itu angkotnya. Ya. Kalau saya karena rumahnya deket, jalan kaki. Jalan kaki, ya. Kalau saya cuma sekitar 200 meter. 200 meter, gitu iya. Ya. Selain bakso apa tadi? Soble, Bakso bakso soble. soble. Pengalaman yang lebih baik kita sekolah daripada kita tidak sekolah. Ada lagi kisah-kisah menarik. Ini kesempatan kita Iya, untuk iya. mengulik. Dulu itu yang saya ingat sampai sekarang itu dan membekas. Mungkin Berasa SMK saya pengalaman pribadi saya gitu ya, karena saya guru gitu dan saya melewati fase-fase anak-anak sekarang gitu. Terasa banget itu anak yang dulu dengan sekarang tuh gini. Dulu ospek, ingat Ya, ospek Bu Dede? orientasi. Saat masuk sekolah kita tuh di Orientasi. ospek itu tuh yang megang kakak-kakak senior Ya. yang di atasnya. Nah kita tuh dulu tuh hormat banget gitu ya, Takut banget. takut banget gitu sama kakak senior. Tapi setelah berakhir ospek itu yang membuat kita itu jadi akrab dengan mereka gitu. Dan sampai sekarang Sampai tuh sekarang pun. terasa gitu. Ya. Jadi misalnya kami nih 98 dengan anak 97 atau 96 kan masih ketemu, Ya. itu masih sehat, Sampai sekarang. komunikasinya masih bagus, dan dengan adik-adik tingkat pun seperti itu gitu, Ya. dengan yang 98, dengan yang 2000, karena kami masih ketemu mereka. Nah seperti itu. Terus saat dulu ospeknya itu keren Bu Dede ya. Iya. Jadi selama seminggu itu
kita itu digembleng lah istilahnya ya, disuruh seru lah pokoknya, disiplin, tapi ada lomba-lombanya, kayak ada paduan suara gitu ya. Paduan suara itu ditampilin pas akhir ospek gitu. Jadi yang ngajarin paduan suaranya itu kakak-kakak kelasnya. Jadi misalnya pagi sampai siang nih kita pulang ya di sekolah. Nah, nanti sore atau malam kita latihan dengan teman-teman yang baru tadi ada yang main gitar, pokoknya nggak bisa nyanyi kayak gitu deh pokoknya. Jadi serunya di situ. Terus misalnya perlombaan, misalnya ada lomba taman ya Bu Dede ya. Dulu tuh perasaan kami dikasih tugas gitu, lomba taman nih antar kelas, wali kelasnya itu cuma ngumumin gitu, tapi kami gitu yang inisiatif yang mendesain, yang membagi seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih yang saya dapat positif istilahnya saat sampai sekarang di umur yang seperti ini gitu, luar biasa gitu. Jadi tergembleng lah ya, terdidik gitu, manfaatnya tuh terasa sekali gitu. Itu sih serunya. Kalau cerita SMA itu ya nggak ada habisnya. Karena kami setiap bulan aja yang udah 11 tahun ini ketemu, selalu kami ulang setiap bulan. Kalau dulu ini ya. Jadi seru-serunya di situ gitu. Jadi makanya kita merasa selalu muda. Bu Dede sama Bu Uci pernah nggak ditegur oleh bapak atau ibu guru? Pernah. Iya, pernah. Ingat nggak apa kasusnya atau apa kejadiannya? Kalau saya jujur aja, kalau kasus yang ini sih enggak ya, karena memang waktu itu kan saya memang aktif di OSIS, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang ya terlalu aktif lah gitu kan. Jadi sering banyak keluar gitu dari kelas. Nah seketika ada ya guru matematika juga menegur gitu kan, waktu itu saya kelas 2, Dek, kok lu banyak keluar gitu gini. Tapi memang alhamdulillah kita buktikan dengan hal itu. Ya saya masih masuk dalam 3 besar waktu itu gitu kan. Dan di situ sampai sekarang saya ingat gitu. Saya ingat sekali, kenapa? Ternyata guru tuh sayang banget sama saya. Bapak itu tuh sayang sebenarnya sama saya gitu. Beliau mengingatkan kewajiban kamu tuh ada di sini. Terlepas kamu belajar berorganisasi, kamu juga ada satu kewajiban yang kamu ikuti. Nah, jadi bukan saya marah, tapi sampai detik ini pun saya ingat dengan beliau gitu. Ternyata keinginan beliau tuh saya seperti ini gitu kan. Cuman memang tidak bisa diungkapkan gimana gitu kan. Nah itu salah satu yang buat saya berkesan sekali, karena saya masih ingat gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal lain yang ditegur, diingatkan, itu salah satu sebenarnya karena bentuk sebuah kasih sayang mereka ke kami. Kalau Bu Uci, pengalaman paling berkesan dengan para guru, mungkin ditegur atau disayang atau mungkin pernah apa? Kalau saya dulu sempat punya pengalaman itu karena tidak sekolah maka dijemput ke rumah. Kelihatan dari percaya. Apa ya? Kalau saya itu tadi mungkin karena saya orangnya terlalu kalem banget gitu. Tapi sekarang nggak lagi Bu ya. Ini karena temennya nggak kalem ikut. Kalau udah jadi guru, kalau kalem kayaknya saya dimakan murid. Lebih baik saya merubah gitu. Nah jadi kayaknya saat SMA itu kalau dengan guru adem-adem aja sih. Cuman karena adem-ademnya itu ya itu tadi dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu kayaknya bendahara, kalau enggak iya kayaknya selalu jadi bendahara. Iya bendahara kelas. Dan waktu itu dilibatkan di pengurus koperasi. Iya. Oh di sekolah ada koperasi. Iya, ada juga koperasi. Kalau dulu ada. Jadi kalau zaman kami dulu misalnya masuk sekolah nih kan ada baju olahraga, ada OSIS kayak gitu. Itu atribut itu koperasi yang mengelola. Iya, dan kami pengurus murid sekolah, yang dilibatkan guru itu jadi nggak pengurus. ada. Guru itu cuma mengarahkan, melihat gitu kami. Nah dan misalnya koperasi sekolah itu waktu itu buka tiap siang ya. Jam istirahat. Jadi kami itu yang pengurus koperasi 10 menit. Ada jam piketnya ya. Jam piketnya ya. Udah keluar ya, udah mulai keluar buka koperasi gitu. Jadi ada jam piketnya. Ada pembagian. Pak Ketua Koperasi Apri Yuliansa nonton gak malam ini. Iya. Oke, baik.
itu banyak hal yang masih membekas, banyak pengalaman suka dan duka, Iya. pengalaman yang berkesan. Kan kalau kita tadi ngomongnya ramai-ramai, saya mau Bu Dedek sama Bu Uci dari hati. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diungkapkan untuk para guru dan juga alma mater kita. Saya mau kita coba melihat lebih jauh. Saya mau kita coba merefleksi lebih dalam apa yang sudah kita dapat dari SMA Negeri 1 dan bagaimana SMA Negeri 1 itu membentuk dan membuat kita jadi seperti ini. Karena itu saya mau ajak Bu Dedek sama Bu Uci kembali ke dalam hati masing-masing untuk coba memberikan 1-2 hal. Ya. Ya, kalau saya yang satu kata yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu guru, luar biasa, sangat luar biasa. Apa yang diberikan ke kami itu kami tidak bisa membalas, hanya Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan menjadikan itu sebuah pahala. Karena apa yang dikasih, diingatkan, digembleng itu berasa sekali di kita sekarang. Ini hasilnya. Kami di sini karena hasil bapak-bapak guru kami. Ya, Uci, saya mau. Mewek aku. Kita harus bisa mengatur ritme. Saatnya kita ramai, saatnya kita Iya. apa. Dan itu saya juga mau dengar 1-2 kata dari hati dari Uci. Ya, intinya saya sebagai alumni Semansa 98 mengucapkan banyak terima kasih, banyak syukur saya sudah menjadi bagian dari Semansa Tanjung Pandan dan saya bisa jadi seperti ini sampai saat ini. Oke, baik para netizen, setelah hampir setengah jam lebih kita coba berdiskusi, kita coba mengulik kisah-kisah masa lalu dan ternyata saya agak salah malam ini karena di hadapan saya ini ternyata dulu waktu sekolah mereka dua terkenal kalian. Kemarin tuh sempat tanya, coba cari yang paling nakal. Oke baik, para netizen Pos Belitung di mana saja Anda berada, kita jeda sebentar berdiskusi, berdialog, mengulik kisah masa lalu dengan 2 alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pandan angkatan tahun 98. Oke, baik, kita jeda sebentar.
Baik, para netizen dan pemirsa serta yang ikut dalam live bersama Sia Sekata Merajut Senja alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pandan tahun 1998. Kita kembali lagi dengan dua mama muda dan mama cantik. Mama muda dan mama cantik, Bu Uci sama Bu Dede. Ya. Saya coba membacakan beberapa komentar di dalam ini, Bu. Yang pertama, Bu Dede sama Bu Uci, tolong kisahkan berapa uang jajan dulu waktu tahun 98. Uang jajan. Uang jajan. Wow, waktu itu 500 perak juga udah berharga banget. Udah Kayaknya dapat 1.000 deh. 1.000, 2.000 paling tinggi itu 2.000. Ya. 2.000 itu udah kaya. Kaya. Udah kaya. Jadi dulu Udah kaya kan banget. es itu masih 100 sama Iya. ya masih 100 zaman Iya. kami SMA itu dulu kan. Iya. Jadi kalau dikasih uang 1.000 itu kayaknya udah bisa lah, udah beli es, udah Beli beli gorengan. 100, Mm-mm. gorengan Bu Edi deh. Iya, Bu Ingat Edi, yang iya. selalu dikerubutin Iya. ramai-ramai. Mm-mm. Nah, itu udah kaya banget deh 1.000 itu. Oh, 1.000 ya? Iya, 1.000 ya. Kalau 2.000 tuh udah kaya lah. Baik, lalu yang berikut itu ada lagi yang menantang kita, coba sebutkan nama para guru yang masih diingat. Oh, banyak ya. Banyak. Iya. Saya juga mau uji Bu Dede, sebutkan semua nama guru yang diingat. Masih yang Ya, yang masih ingat ya. Hmm. Ibu Durustika, Pak John Pujono, Pak Arsidi, Ibu Eva, Bu Sumarni, Bu Elmi, Pak Herman, Bu Dwi, banyak lagi sih ya. Kepala Pak sekolahnya, Bahtia, Pak Sumardi, Pak Sumardi, Iya. Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Mm. Pak Mas Hudi, Pak Masudi, Bu Dwi Restika, istrinya Bu Rostika, Iya, mm. Yang kimia itu siapa deh? Pak Eh, Agus, Pak Agus, Pak Agus, iya, Pak Agus. Irwan Ritonga, Pak Irwan Agama, Ritonga. Pak Irwan Ritonga, Mm. Pak Olahraga, Pak Suwardi, Pak Suwardi. Masih banyak. Masih banyak yang diingat ya. Masih, Ingat semua, kayaknya ingat semua semua. ya. Kalau Pak Dari, teman-teman Suwardi. yang satu kelas masih ingat semua nggak? Masih. Masih semua. Masih. Kalau teman-teman yang angkatannya di atas Ibu Dede, satu angkatan di atas Ibu Dede. Rata-rata masih ingat ya. Masih ingat. Kalau misalnya ketemu sekarang pun rata-rata masih ingat nama. Terus kalaupun kita Lupa nama, tapi dari wajah kita masih ingat ini kakak kelas kita gitu. Alhamdulillah sih hubungan kita sampai Iya, sekarang ya. baik. Masih sampai sekarang kita tetap saling bertegur sapa, mengenal gitu. Dan Kalaupun kalau ketemu. saya dulu itu masih ingat sampai sekarang, jadi Kak Sukma itu selalu minjemin buku. Jadi misalnya waktu itu saya kelas 1, dia kelas 2 kan, jadi buku dia yang di kelas itu tuh dipinjamin ke saya. Sukmawati ya. Ya, Kak Ya, Sukma. Kak Sukmawati. Saya pikir Pak Sukma. Kak Sukma. Kakak. Iya, manggilnya kakak kan, Kak Sukma. Kalau dulu kita manggil laki-laki ataupun perempuan kakak. Kakak, iya. Jadi ya Heeh. kakak. Ya, kalau saya misalnya seperti Kak Yudi ya, Kak Yudi Yudi. Pramana itu kakak kelas saya dari saya ospek orientasi, beliaulah yang yang ini sama Kak Hani ya gitu. Jadi sampai sekarang pun saya ingat gitu dengan kakak-kakak kelas gitu. Kedekatannya itu ya seperti rasanya kalaupun ketemu kayak kakak adik gitu. Bu Dede sama Bu Uci, alma mater itu merupakan sangat berkesan untuk Iya. kita. Lalu kita menjadi sekarang ini merupakan bentukan dari alma mater. Itu harus kita akui. Iya. Bahwa jadinya kita sekarang karena didasari dan terbentuk ketika kita masih SD, masih SMP dan masih SMA. Tadi kita sudah melihat SMA 1 dulu dan sekarang. Lalu mungkin ada 1-2 masukan dari Bu Dede dan Bu Uci untuk pengembangan SMA Negeri 1 sebagai bentuk kecintaan kita untuk keberlanjutan pendidikan SMA Negeri 1. Paling kurang ada 1-2 hal, mungkin ada usulan, ada masukan kepada pihak sekolah atau kepada adik-adik di SMA 1 untuk meningkatkan kualitas dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Ya. Yang pertama Bu Dede. Ya mungkin ini masukan ya, sekedar saran mungkin, karena kita melihat sekarang ini kan
eh, pergaulan anak-anak zaman sekarang, terus interaksi satu sama lainnya memang agak kurang ya, mungkin karena tadi banyak kesibukan dengan teknologi sekarang, mereka cukup berkomunikasi dengan HP komunikasinya. Ya mungkin saran kami lebih banyaklah berinteraksi atau membuat satu kegiatan ya. Jadi kegiatan itu bukan hanya kegiatan seni, bukan hanya mungkin kalau seni peminatnya bukan ada orang yang memang tertentu gitu, tapi kegiatan yang bisa melibatkan siapa saja tanpa memandang mungkin tingkat kepintarannya atau tingkat apanya, itu salah satu wadah untuk membentuk kebersamaan tadi. Karena sepintar apapun kita, segimanapun kita, tapi kalau tanpa orang lain kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tetap butuh partner, butuh teman, butuh sosial gitu. Karena kalau saya lihat sekarang ini itu tidak ada, tidak tumbuh. Jadi karena apa? Karena mereka berteman kalau mereka merasa suka, merasa nyaman. Padahal mereka salah. Kita berteman itu harus mencari yang berbeda. Kenapa? Untuk salah satu kita bisa menyeimbangi apa yang kita tidak punya gitu. Itu sih mungkin ya kedepannya. Kalau saya lihat kan sekarang SMA 1 ya, kalaupun kegiatan yang mungkin rutinitas aja ya, tidak ada yang sesuatu yang berbeda gitu. Ya berharap sih ada sesuatu yang bisa kegiatan yang bisa mengajak orang ramai, mungkin nanti ke depannya mengajak siswa-siswa lainnya juga punya sesuatu yang rutin gitu diinikan untuk kebersamaan tadi. Baik, itu para ibu guru dan juga para siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, ini alumni yang masih punya rasa cinta untuk SMA Negeri 1. Dan ini usulan yang disampaikan dari hati, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kondisi real yang terjadi sekarang. Terima kasih Bu Dede. Sekarang Bu Uci, mungkin ada usulan, ada saran, atau ada masukan untuk para guru, untuk para siswa, dan untuk alma mater kita. Ya, pada dasarnya sih sama seperti yang Dedek bilang gitu. Jadi pada intinya mungkin masukan saja bagi sekarang adik-adik yang masih ada di SMA 1 dan mungkin guru-gurunya juga, buatlah ajang-ajang yang sosial. Jadi anak sekarang itu jangan dilihat dari kemampuan otaknya, tapi yang harus kita asah itu adalah kemampuan mentalnya. Seperti itu. Jadi kemampuan mental itu bisa dari perlombaan-perlombaan, dari kegiatan sosial dan sebagainya. Seperti itu aja sih. Oke. Baik, ini juga dari Bu Uci memberikan satu masukan untuk para guru dan juga para siswa. Mereka memberikan masukan karena rasa cinta dan rasa sayangnya terhadap alma mater tercinta ini. Baik, ada beberapa hadiah yang sudah disiapkan, dan dari komentar-komentar yang ada satu yang sebenarnya menarik, itu tentang, tapi kayaknya ini dari alumni nih ya, Ibu Linda Winasi. Ya. Nah, Ibu Indah. Siapa? Biasanya kalau dipanggil itu bilangnya ndaci. Ndaci. Apa ya bahasa Indonesia? Ndak uang, ndak boleh. Nggak boleh ya. Kalau Ibu Linda ini panggilan dulu waktu sekolah? Linda. Linda, tetap Linda. Ya. Satu angkatan ya, Bu? Satu. Tadi yang itu, Oh, yang yang pakai ini. motor, Yang pakai motor, yang pakai pakai motor. Oh, ini ternyata Ibu Lindanya ya. Iya. Ada lagi Ibu Manis orangnya. Fitra Inayahati. Oh iya. Itu yang buku. Buku. Ya. Oh, itu yang buku ya. Ya, beliau yang penulis Puisi, ya, yang puisi. Penulis. Gitu. Ada juga Ibu Rika Kurniati. Ibu Keisa. Iya, Iya. itu yang buku juga ya. Buku Buku juga ya. Guru juga. Baik, terima kasih Ibu Rika Keisa yang juga menulis buku. Lalu Ibu siapa tadi? Ibu Fitriani. Ibu Fitri Inayah, alumni 98 juga, yang sudah berkontribusi untuk Ikatan Alumni 98. Baik, para netizen, dan kita masih bersama Mama Muda dan Mama Cantik ini, Ibu Uci dan Ibu. Selain usulan dan saran kepada pihak sekolah, Ya. kepada para guru, Bu Uci dulu siswa. Iya.
sekarang sudah menjadi guru, Iya. berhadapan dengan siswa. Iya. Apa harapan dari Bu Uci untuk para siswa? Berdasarkan pengalaman Bu Uci, dulu masih siswa, sekarang sudah jadi guru, berhadapan dengan para siswa. Apa harapan dari Bu Uci untuk para siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pandan? Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai guru gitu berharap adik-adik kelas saya, adik-adik tingkat yang di bawah saya sekarang itu jadilah siswa yang memberikan positif, aura positif. Jadi saat kita sekolah itu memang kadang ada yang gokil, ada yang istilahnya nakal, itu wajar gitu, dan mereka tidak selamanya nanti setelah tidak menjadi siswa itu seperti itu. Tapi yang satu yang paling saya tekankan dan saya beri saran itu tadi sikap karakter anak tadi gitu. Jadi karena karakter itu istilahnya kalau kita sudah terbiasa dan terdidik dari sekarang itu sampai kapanpun akan kena terus gitu dan akan selalu kita pakai gitu. Jadi karakter anak ya disiplin, jujur, bekerja keras, ya seperti itulah. Jadi tolong karakter anak-anak sekarang, siswa-siswa tolong ditingkatkan. Yaitu tadi kita sekarang itu di zaman teknologi yang begitu canggih ya, memang luar biasa kemerosotan moral istilahnya anak-anak kita sekarang. Nah, semoga dengan adanya wadah ini dan kami bisa menyampaikan, bisa menggugah dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Oke, baik. Ada lagi satu komentar yang masuk, itu dari Dedi Kurniawan. Oh iya. Alumni 98 juga. Iya, udah mulai. Dia minta baju alumni. Oh, dia belum dapat ya? Oke. Boleh, makanya Dad, kita selalu kita selalu terbuka dari Bang Resti ke siapapun teman-teman. Jadi jangan hanya berpikir ini hanya buat perkumpulan kita saja. Tidak. Kami terbuka untuk teman-teman yang lainnya. Silakan. Jadi jangan berpikir aku nggak ada tabungan, aku nggak ada bayar arisan atau apalah namanya, nggak mau gabung. Tidak. Kami terbuka buat semuanya. Teman-teman yang laki-laki pun gitu, kalau memang istrinya mengizinkan silakan gitu, karena rasa persaudaraan kami itu yang lebih besar sebenarnya. Oke. Dad, tunggu ya bajunya ya. Bang Dedi Kurniawan dijanjiin Bu Dedek sama Bu Uci, nanti bajunya diantar ke rumah. Ya, size-nya berapa nih? Ukurannya apa nanti di komentar ya? Kalau dulu kan size-nya mungkin L ya. L, Nah, kalau sekarang nggak tahu nih saya. Kayaknya triple XL. Lalu ada satu yang tadi empe-empenya Bu Amri. Oh iya. Itu kisahnya gimana tuh Bu? Karena mungkin ada kisah yang menarik tentang empe. Karena tadi sempat kita bicara tentang uang jajan. Ya. Dari Bu Rika ini komentar lumayan lah beli bakso soble itu sudah kita kisah. Ya. Lalu dengan empe-empenya Bu Amri. Ya. Itu Jadi mungkin ada kisah-kisah menarik. ya dulu itu di kantin sekolah kita itu memang ada ada Zaman kita belum ada kantin deh. Ya, enggak, maksudnya Jadi yang jualan itu jadi kan ini sekolah ada tempat-tempatnya. Terus itu kan ada lapangan basket tuh. Nah sekarang yang aula, yang di seberang lapangan basket itu aula itu dulunya perumahan guru-guru. Nah jadi yang jualan itu adalah istri-istrinya guru, istri-istrinya bikin di samping rumah. Kayak gitu. Jadi Bu Amri itu, Pak Amri itu guru bahasa Indonesia, istrinya itu tidak bekerja, jadi bikin beliau kantin, jualan gorengan, pempek, selalu jadi rebutan lah gitu. Kalau dulu belinya biasanya bayar cash atau ada yang pernah bon? Cash dong. Cash bon. Tapi nggak tahu ya kalau bapaknya ya. Kalau mamanya saya punya pengalaman dulu. Kalau teman cowok, mereka ada biasa tempat satu tongkrongan di toko Bang Widi ya, di toko seberang sekolah itu. Di seberang sekolah dekat posisinya di sebelah TK itu, Perwanida itu. Jadi namanya Bang Widi, saya ingat sekali. Jadi itu warung favorit anak-anak cowok. Kenapa? Ya, di situ mereka bisa nakal. Ada yang ngerokok, ada yang bisa karbon, yang bisa karbon. Kalau yang cewek-cewek ada yang kasbon enggak?
Enggak sih, Kayaknya enggak ada ya. Kalau kita sih ini. Baik. Nih, lalu dari Pak Teddy Aprilianto. Ya. Dia juga minta baju Bu Dedek sama Bu Ati. Oh ya. Pak Ketua Itu Pak Ketua OSIS kita, Pak. Oh, Pak Ketua OSIS. Ya. Jadi ini sekretaris OSIS. Jadi dulu waktu saya Pak Teddy Aprianto ini ketua OSISnya, saya sekretarisnya. Salam Pak Ketua. Pak Ketua ya. Saya ada banyak kenangan sama Pak. Oh luar biasa. Oh, ini asisten. Kalau jalan kemana-mana, Ibu Dede itu selalu di Di samping. sampingnya. Kayaknya Bener. ada yang cemburu, Dede. Iya. Ayo. Teddy, ada yang Jadi cemburu. Pak Teddy Dede. ini sosok yang saya ini ya, yang kesan dari saya dia Wibawa. sangat berwibawa sekali. Berwibawa. Jadi sosok pemimpin yang berwibawa, karakternya dia tenang. Jadi tegas, tenang tapi tegas sekali. Ya kalau pintar emang orangnya pintar gitu. Jadi kalau saya kan orangnya agak keras gitu ya. Jadi kami saling menyeimbangi gitu. Pak Ketua. Tapi kata Bu Uci tadi ada yang cemburu ya. Iya dong. Soalnya kan dia selalu di samping Teddy. Oh, di samping. Iya dong. Ada yang cemburu itu. Mungkin ada kisah-kisahnya Bu. Banyak sekali ceritanya. Jangan diungkap sekarang ya, Teh. Oh, Nanti di WA iya. aja, Pri. Ada pertanyaan dari Pak Restu Prayogi. Program apa yang akan dijalankan di tahun ini untuk alumni? Pertanyaan ini berhak untuk mendapatkan bingkisan pada malam hari ini. Oh iya. Wah Karena keren sekali nih ini pertanyaannya pertanyaannya nih. bagus Iya, saya Program merasa apa yang itu. akan dijalankan di tahun ini untuk alumni? Jangan sampai ini dari gurunya kayaknya. Ini. Iya, bisa Karena jadi. itu Bu Dedek sama Bu Uci mungkin bisa jelaskan program apa yang akan dijalankan di tahun ini untuk alumni. Mungkin kalau untuk program ya, pertama memang saya seperti yang kami sampaikan tadi, untuk jangka pendek ini karena kita udah mendekati menjelang bulan Ramadan, kita memang sudah ada rencana untuk plan buka bareng ya, bukber bareng, tapi dengan melibatkan ya mungkin saudara-saudara kita yang kurang beruntung lah gitu ya. Ini salah satunya juga. Nah, sembari juga mungkin ada perwakilan mereka yang kita ajak untuk sama-sama merasakan berbuka bersama di satu tempat. Nah, setelah itu memang kita akan membagikan ya bingkisan ya, mungkin bisa bagi buat mereka juga. Nah, mungkin dalam waktu panjangnya nanti memang kita ada lagi nanti kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ya kegiatan yang berdampak dengan lingkungan juga. Mungkin ada perencanaan kami juga nanti kami akan mencoba menyisiri pantai. Kalau kita lihat sekarang memang kita ini bermasalah dengan limbah plastik ya, limbah sampah. Nah, mungkin salah satunya rencana kami nanti kami akan mencoba membuat suatu kegiatan yang ada hubungan dengan lingkungan. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Uci. Ya, dengan pertanyaan dari Pak Restu tadi, jadinya menginspirasi kami juga dan nanti tidak menutup kemungkinan selama ini kan mungkin kesannya kami ke sosialnya gitu ya, berbagi dan sebagainya. Ya bisa nanti kami akan atur jadwal sebagainya. Kami akan masuk SMA 1. Jadi istilahnya kami ketemu langsung dengan adik-adik kelas kami yang sudah berapa puluh tahun di bawah kami. Ya kemungkinan dengan kami masuk itu bisa istilahnya sharing, berbagi informasi dan menambah motivasi bagi mereka sih. Oke. Baik, para netizen dan juga para alumni, kita tidak sadar hampir sejam lewat. Kita berdialog melalui kisah. Seru banget ya. Malam ini Bu Uci sama Bu Dedek menemani kita sebagai alumni Semansa 98 yang mengajak kita dan juga yang menginspirasi kita, yang juga memotivasi kita bahwa berbeda tetapi tetap bersama. Si iya sekata merajut jenjang. Ini motivasi mereka, ini komitmen mereka, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ikatan Alumni 98 SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Ada buku hasil karyanya dari para alumni, ada buku tabungannya. Alumninya ini berbeda. Bukan hanya satu angkatan, bukan hanya satu kelas, tetapi lintas kelas dan lintas jurusan.
alumni ini mereka sudah berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Bahkan di antara mereka berlomba-lomba untuk ada yang meminjam dan ada yang menabung. Karena berkesan. Itulah indahnya berbagi. Itulah indahnya kebersamaan. Itulah indahnya sebuah ikatan alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pandan tahun 1998. Sebelum kita mengakhiri, saya mungkin 1-2 hal closing statement dari Bu Dede dan Bu Uci, lalu nanti kita dengar ungkapan hati berupa puisi dari Bu Uci untuk para netizen dan juga para alumni. Yang berikut dulu, pertama dulu closing statement dari Bu Dede. Buat teman-teman dimanapun berada, khususnya buat alumni 98, dimanapun berada, kita tetap satu, kita tetap dalam ikatan persaudaraan. Yang terpenting komunikasi kita jangan terputus. Kita berharap suatu saat kita akan kumpul kembali. Kami selalu ada untuk bersama. Oke, terima kasih. Berikut closing statement dari Bu Uci. Selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan 1-2 puisi. Terima kasih. Jadi dengan alumni ini semoga apa yang kita jalin, apa yang sudah kita bina selama ini itu bukan hanya semata-mata untuk kesenangan kita belaka, tapi ada banyak manfaat dan faedah yang kita berikan bagi orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Dan kami sangat mengharapkan gitu dengan acara ruang kita ini bisa menggugah teman-teman yang lain yang belum nimbrung dengan kami, bisa kita kumpul bareng juga biar kita tambah seru, tambah ramai lagi dan tambah banyak positif, pemikiran positif yang bisa kita bahas dan kita wujudkan untuk kita semua. Baik, itu closing statement dari 2 ibu muda dan ibu cantik. Kita tutup dialog ruang kita malam ini dengan puisi karya dari alumni 98 SMA Negeri 1 Tanjung Pandan yang dibacakan oleh Bu Uci. Dan ketika tema kita tentang merajut senja, saya coba buka-buka di dalam buku hasil karya Ibu Fitriani ini. Ada juga puisi tentang senja kesumba. Sehingga mungkin setelah Ibu Uci, saya juga membacakan puisi senja kesumba. Ini adalah karya dari teman kami Fitriani, sekarang guru SMKN 3 Tanjung Pandan. Sangat terinspirasi dari ikatan yang sudah kami bina selama ini. Putih abu-abu warna kita. Dulu waktu kita masih remaja, banyak warna yang kita torehkan, kuas yang kita pegang, tak henti untuk menari. Goresan yang indah terpapar, tertata. Saat kita beranjak dewasa, kuas yang sama masih kita pegang, tapi tak pernah saling menyapa, meski raga bertemu rupa. Ketika kita dewasa, lukisan menciptakan rongga, namun kita mencari warna yang berbeda, warna yang mengabadikan kita. Kini terjalin untuk memilih rajutan, memegang kembali kuas yang sama seperti dulu, mengisi rongga yang kurang warna, menghadirkan kembali rautan wajah, menyingkap tabir keangkuhan diri, karena putih abu-abu warna yang mampu menyatukan kita. Senja kesumba, semburat senja kesumba mencolok di pandanganku, melengok, melekuk, menukik, lalu meraih buana. Harta cakrawala pun menjadi jatmika. Jerita bersatu dalam naungan kelora, kirana membentuk maya pada nirwana
bergema rasa. Senja kesumba mengubah seloka. Berdenting yudah nada. Mengalun ritma jana. Amerta asa menjulang bumantara. Senja kesumba, aku merindumu. Baik para netizen di mana saja Anda berada, gitulah dialog ruang kita pada malam hari ini dengan tema Bu Uci, mungkin masih ingat temanya? Tema dialog kita. Saking serius karena masih terbawa aura puisi gitu ya, masih terbawa aura puisi, jadinya kaget gitu saat ditanya host gitu. Baik, tema kita malam ini apa tadi? Bersatu. Bersatu tetapi tetap bersama. Berbeda tetapi berbeda. Berbeda tetapi tetap bersama. Selia sekata Merajut senja. Ini lagi semangatnya nih. Baik, itu berbeda tetapi tetap bersatu, seia sekata merajut senja. Hadir bersama saya malam ini alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pandan tahun 1998, Ibu Uci dan Ibu Dede. Terima kasih. Terima kasih juga para netizen, para alumni yang sudah sempat bergabung. Hadiah ini akan dipersembahkan oleh Pak untuk Pak Restu. Nanti para alumni akan mengatur bertemu dengan Pak Restu karena pertanyaannya yang sangat bagus. Apa program yang akan dilakukan oleh alumni tahun ini? Baik, sampai di sini Bapak Ibu para netizen, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita bangun komitmen bersama para alumni. Kita seia sekata merajut senja. Sekali lagi, kita seia sekata merajut senja. Terima kasih. Assalamualaikum dan Bapak Ibu sekalian, sampai kita berjumpa lagi di dialog ruang kita pada edisi selanjutnya. Saya Rizky Lebak mohon pamit dalam dialog ruang kita pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.